syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadis pertama dalam bab taubat atau nomor 13 dari Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, inni la astaghfirullah, sungguh aku istighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertobat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, aktsar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Kemudian di hadis berikutnya, Al-Aghar bin Yasar Al-Muzanni radhiyallahu an, ia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah wastaghfiruh, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, karena saya pun tobat dalam satu hari kepada Allah sebanyak 100 kali. Ini hadis tentu saling menguatkan bahwa maksud 70, lebih dari 70 kali itu sampai 100 kali. Dalam riwayat lain juga ada disebutkan 70 kali. Dan 100 pun ini bukan berarti membatasi. Nabi tidak dalam posisi membatasi istighfar 70 atau tobat 100 kali. Nabi saja yang selevel Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang bebas dari dosa 70 kali minimal sampai 100 kali, berarti boleh kita lebih dari itu. Ini bisa dipahami hitungan asli, ya, bahwa diucapkan 70 kali 100 kali. Bisa juga dipahami ini sebagai sikap, ya, kesadaran, zikir, ingatan, ya, sikap istighfar, tobat. Dalam satu hari Nabi menyadari keharusan menjauhi dosa, keharusan senantiasa kembali kepada Allah. Itu lebih dari 70 kali atau sampai 100 kali. Artinya bahwa setiap kali hendak berbuat dosa, nah ini istighfar. Setiap kali menghadapi maksiat, bertobat. Jadi menunjukkan pada sikap, ya, atau kesadaran. Makna yang kedua, bahwa istighfar dan tobat ini memang diucapkan lafaz istighfar dan tobatnya, astagfirullah wa atubu ilaih, atau rabbighfirli wa tub alayya. Itu maksud lafaz istighfar dan tobat itu. Kalau tidak astagfirullah wa atubu ilaih atau rabbighfirli wa tub alayya,
ini dibaca oleh Nabi dalam satu hari antara 70 sampai 100, dan ini tentu tidak membatasi, sekitar segitulah ya. Pertanyaannya adalah kapan Nabi SAW membacanya. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa makna Nabi istighfar 100 kali diucapkan lafaz istighfarnya itu dikuatkan oleh berbagai riwayat, diantaranya riwayat An-Nasai dari Ibnu Umar bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi SAW membaca Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu sebanyak 100 kali di satu majelis sebelum beliau beranjak, sebelum beliau berangkat, berdiri, beraktivitas yang lain. Kemudian hal yang sama juga diutarakan oleh Ibnu Umar dalam riwayat lain, inna kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis, sungguh kami pernah menghitung, sengaja memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu majelis. Beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dalam riwayat lain innaka antat tawwabur rahim. Itu sebanyak mi'ata marrah, 100 kali ya. Jadi kalau disebut majelis ini berarti bukan dalam sholat, termasuk tidak dikategorikan yang 100 ini yang astagfirullah 3 kali setiap pada sholat. Ini lafaz istighfar khusus yang Nabi baca. Majelisnya majelis apa? Majelis itu umum. Pertama majelis zikir. Majelis zikir itu setiap pada sholat. Majelis zikir, wirid dan doa banyak. Berarti di samping wirid-wirid yang ma'thur, yang ada riwayatnya seperti baca subhanallah 33 kali dan lainnya ya, baca ayat kursi, baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, nah termasuk diselipkan dalam salah satu wirid sholat itu 100 kali istighfar dengan bacaan ini, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, atau innaka antat tawwabur rahim, atau yang tadi Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau yang ringkasnya Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya, atau Astaghfirullah wa atubu ilaih, Astaghfirullah wa atubu ilaih, sebanyak 100 kali dalam salah satu majelis zikir sholat. Atau majelis zikir juga termasuk yang disebutkan di dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun, menyebutkan istighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu sebelum adzan subuh ya, membaca istighfar ini. Dan ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, saya tulis juga di dalam buku Islam Kafah yang jilid pertama. Seorang tabi'in ketika masuk masjid, kan poeknya zaman Nabi mah subuh teh, makanya ada hadisnya Nabi memulai sholat subuh ketika orang-orang tidak mengenal siapa yang di sampingnya.
dan selesai sholat subuh ketika seseorang sudah mengenal siapa yang di sampingnya. Berarti lama. Nah, kalau mengukur derajat itu kurang lebih 4 derajat. 4 derajat itu 1 derajatnya 4 menit. Berarti 16 menit. Ya, kurang lebih, minimal bahkan mungkin. Karena Nabi kan sholat subuh bacanya Ar-Rahman sarokat, Al-Waqi'ah sarokat. Kurang membaca Ar-Rahman di 2 rakaat gitu beres. Baca surat Mufassal yang panjang. Ini juga kasusnya janari dini hari sebelum subuh, ya. Jadi nggak tahu siapa itu. Saya masuk masjid katanya, ada yang wirid agak keras, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Terus diulang-ulang. Rabbighfirli wa tub alayya. Dalam riwayat lain itu Allahumma hadas sahar wa anta taghfiru fis sahar faghfirli. Saya lihat ternyata itu sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya. Terus kata Nafi', ya, Maula Ibnu Umar, termasuk Salim putranya, bapakku, maksudnya Ibnu Umar, kalau sholat malam itu nyuruh ke kita, tolong lihat sudah ada fajar belum. Fajarnya fajar kidib. Fajar kidib itu kan cahaya kecil, ya, 1 begitu. Nah, nanti ini kan cahaya itu ke atas menarik fajar sidik. Fajar sidik itu kan cahaya yang memanjang gitu. Tapi awalnya kan 1 mulai kelihatan terang, tapi kita tak sedikitnya kayak buntut, ya. Lalu nanti kan ini semakin ke atas menarik fajar yang di sampingnya gitu. Kalau sudah disebutkan sudah ada mulai fajar kitib terlihat, maka Ibnu Umar duduk lalu beristighfar setidaknya sebanyak 70 kali. Terus Anas bin Malik yang menganjurkan kepada para tabi'in, istighfarlah kalian di waktu sahur minimal 60 kali. Nah, jadi itu juga termasuk majelis untuk istighfar, ya. Silakan diamalkan. Dan ini menuntut kita menjadi ahli sholat malam. Dalam menjadi ahli sholat subuh mahese, ya. Menjadi ahli sholat malam dan bisa mengatur waktu sebelum subuh, kurang lebih 10 menit lah. 10 menit sebelum subuh itu bapak-bapak seperti bapak-bapak yang ada di sini sudah hadir di sini, sudah sholat tahiyatul masjid, kemudian wirid itu istighfar, ya. Dibiasakan jangan ngobrol lah lebar, ya. Ngobrol Persib, ngobrol Piala Thomas, Persib menang 2-0, lebar, ya. Di waktu sahur kalaupun ada rekan tong ngobrol, mending istighfar. Kalau baru ahli sholat subuh saja hese sholat subuh oge kaburangan, qobla subuh wae telat wae gitu. Jadi ini harus jadi ahli sholat malam. Termasuk majelis itu juga majelis ta'lim, ya. Ini nggak disebutkan majelisnya majelis apa, majelis ta'lim. Dalam majelis ta'lim, dalam riungan apapun, ya, Nabi SAW itu sambil wirid, ya. Dalam menyimak, tentu saja bukan sambil menjelaskan. Dalam majelis-majelis apa, majelis rapat atau majelis dzikir khusus ngarariung di masjid. Tapi kalau kita kan ngarung di masjid ngobrol ngalantur gitu ka dia. Komo nu aya teras mah di luar bari udud. Menunggu sholat isya kah, ya, atau sesudah sholat isya atau sesudah sholat subuh, ya. Nah, kalau Nabi itu contoh, ya, dalam hadis Nabi tiap pada sholat subuh itu nggak beranjak sampai terbit matahari. Apa yang beliau lakukan yaitu wirid itu.
Ya. Jadi silakan nih, Nabi saja menyempatkan satu hari wirid khusus. Kalau kita melihat tadi sini, jadi pemahaman yang pertama, yang kedua, dua-duanya dipakai. Yang tadi memahami, yang penting ini ada sikap kesadaran kita selalu kembali kepada Allah, selalu istighfar kepada Allah dalam wujud sikap. Jadi menjauhi maksiat, menjauhi dosa, ya itu. Tapi juga makna yang ini iya juga. Ya, jangan dikorupsi salah satunya. Berarti jadinya ya secara lisan ada, Ibnu Hajar juga menjelaskan demikian. Secara sikap juga ada. Secara lisan berarti sempatkan dalam satu hari kita istighfar minimal 70 kali dalam satu waktu, di satu majelis yang mana saja. Mau ba'da subuh, ya, mau ba'da sholat tahajud, mau ba'da dur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Bapak nu nyalsena nu mana? Asa mah nyalsena ba'da maghrib depikeun ka isya, kagok ngadaguan isya, silakan baca, ya. Astagfirullah wa atubu ilaih, ringkasnya Rabbighfirli wa tub alayya. Atau istighfarku juga nggak apa-apa, astagfirullah, astagfirullah. Intinya lafaz istighfar itu kan ikrar tobat juga, ya. Tapi mau seperti Nabi di sini bagus. Hafalkeun we style video namanya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, innaka antat tawwabul ghafur. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau dalam waktu-waktu senggang, sok bapak lamun waktu senggang naon pak ibu nyo HP kan ya, nyo HP bukan oh pegawaian, bahkan kadang keur ngobrol lagi bari nyo HP. Sudah latah kita sering marah ke anak-anak, anu HP wae, padahal urang lagi sarua, keur ngobrol wae ge bari nyo HP, keur rapat, keur diajak ngobrol ge bari nyo HP. Nah itu sempatkan kita tidak nyawa HP, istighfar. Atau kalau saya pribadi ketika safar, nah nyupiran termasuk. Kan sudah kita bahas dulu adab safar. Nabi itu kalau dalam perjalanan antara tasbih, tahmid, ya, istighfar, menanjak subhanallah, munmudun Allahu akbar gitu. Itu Nabi, ya. Dan mungkin kita berdalihnya data mah Nabi manusia suci, saya mah bukan orang suci. Justru melihatnya Nabi saja yang sudah pasti diampuni dosanya begitu istighfarnya. Kok kita anu can pasti diampuni dosana meni pelit, ya, istighfar teh. Ini ketika safar, nyetir motor, mau apa, mau tabrakan lah, ya, mau malawung insyaallah, atau yang jadi penumpang apalagi. Tidak, kita mah mun safar naon nyetel musiknya, nyetel musik, mun dina bus nyetel film, ya. Jadi nah ini hal-hal kecil yang sebetulnya besar, hal-hal besar yang terlalu dianggap kecil, ya. Nabi mengamalkan, mengapa kita tidak? Itu lebar sok enak di Bandung ke Garut 1,5 jam atau sampai 2 jam, wah istighfar seberapa kali, ya. Ya minimal 100, sisanya silakan. Makanya saya pribadi, ya, semenjak dianugerahi kendaraan khusus, ya memang bawa mobil sendiri itu ada untung ruginya, ya. Untungnya ya saya nggak teresep nyetel musik lah, jangar gitu, bisa wirid, nya rugina mentunduh nu ngajak ngobrol. Tapi kalau ada teman ngobrol we tuluy teh tidak ajak ngobrol karunya tuh dah, ya. Jadi ya ini untung ruginya, tapi minimal kita menyempatkan lah seperti itu, apalagi kita. Dengan demikian berarti maksud hadis ini tidak dalam makna bahwa
silakan berdosa berulang kali agar banyak istighfar, bukan begitu. Ya, piraku Nabi berdosa. Ini adalah kesadaran tingkat tinggi, ya, agar kita senantiasa ada dalam hubungan dengan Allah, kesadaran untuk menjauhi dosa. Ya, orang yang lidahnya selalu istighfar, hatinya kan selalu terbawa istighfar, otomatis tadi sikapnya dek ngomongkeun batur bisi salah, ya. Dan bisi salah, ya ingat teteh salah gitu. Mau suudon jangan, ya. Mau ngomong ini pasti salah gitu. Jadi kesadarannya tingkat tinggi agar kita semua seperti Nabi. Jadi bukan dalam makna Nabi dalam satu hari itu dosanya banyak sampai istighfarnya juga banyak. Kita pun banyak dosa lah agar banyak istighfar, nggak demikian, ya. Karena istighfar dan tobat itu bukan hanya sebagai amal sesudah dosa, tapi juga amal kesadaran untuk menjauhi dosa. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansori, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati abdihi, sungguh Allah itu lebih berbahagia dengan tobat hambanya, min ahadikum, daripada salah seorang di antara kalian, saqata ala ba'irihi, yang dia jatuh atas untanya. Ini maknanya hilang untanya, ya, dengan barang-barangnya. Waqad adallahu fi ardin falah, dan sungguh saat itu dia jadi tersesat di padang pasir. Ya, maksudnya sedang safar di padang pasir, mungkin dia rehat sejenak, onta kabur. Onta kan lingas, ya, liar, mudah lari, mudah kabur. Dalam riwayat Muslim, lallahu, sungguh Allah, asyaddu farahan, sangat besar kebahagiaannya, bitaubati abdihi, dengan tobat hambanya, hina yatubu ilaih, ketika hambanya tobat kepada Allah, min ahadikum, dibanding salah seorang di antara kalian, kana ala rahilatihi bi ardin falah, dia sedang ada di atas kendaraan di satu padang pasir. Berarti jauh ke mana di padang pasir, ya, munainang orang di leuweung, jauh ke lembur. Fan falatat minhu, lalu dia kabur, dia lengah dan untanya kemudian kabur dari dia. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, padahal makanannya, minumannya ada di unta itu. Wa aisa minha, dan dia sudah putus asa, edek lempang, ya, mau jalan kaki lain udageun, ya, nggak mungkin jalan kaki kemana, jalan kaki ke sana sampai sore keburu mati gitu. Jalan kaki ke arah sana mungkin sampainya besok gitu, keburu mati, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Fa'ata syajaratan, maka dia pun berteduh di bawah satu pohon. Fatoja'a fi dhilya, berbaring di sana. Lain jalan kaki kemana? Mararipu maneh. Gitu. Udahlah istirahat di sini, menjemput kematian. Putus asa. Wa qad aisa min rahilatihi, dan dia sungguh sudah putus asa dari kendaraannya. Tapi fa bainama wa kadzalik, pada saat itu idza huwa biha, tiba-tiba dia menemukan untanya. Qaimatan indah, unta itu jojol berdiri di hadapan dia. Fa akhadha bi khitamiha, dia pun langsung pegang tali kekangnya. Tsumma qala min syiddatil farah,
Kemudian dia berkata saking bahagianya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah berdoa, ya, maksudnya ya Allah, terima kasih Rabbku, aku hambamu berterima kasih kepadamu. Ini mati balik, aku Tuhanmu berterima kasih kepadamu hambaku, gitu, ya. Kurang ajarnya lamun dihaja. Tapi kata Nabi, dia keliru, keseleo lidahnya karena saking bahagianya. Saking bahagia sampai salah ngomong, istilahnya nggak bisa berkata apapun, ya, berkata-kata sudah membisu saking kebahagiaan. Saya yakin di antara bapak-bapak pernah ada yang mengalami begini. Ada apa? Pernah, Pak? Saya pribadi pernah, ya. Hilang dompet, ya, pulang dari Garut itu Selasa, hilang dompet, ngehnya juga malam. Biasa dompet ditaruh di tas, nggak ada. Wah, berarti leungit cete dina bus Prima Jasa. Udah Rabu itu saya ke kantor polisi, bikin laporan kehilangan ke Pak RT, gitu, bikin KTP. Cuma memang pada duhurnya saya ada kegiatan, baru laporan kehilangan saja, belum ngurus KTP, ke bank belum sempat, gitu. Kamisnya saya harus ke Cianjur Kidul, Cibinong. Pas di perjalanan mau ke Ciwidey, naik motor ke Ciwideynya, di Ciwidey disimpan di Ustadz Tatang karena elap. Saya ditelepon di istri saya, ada surat pos, dibuka oleh istri saya, dompet bapak ada di saya, ini nomor saya, suratnya gitu, dikasihkan ke saya. Tapi saya telepon di Ciwidey masih ada sinyal, di ditebut ada sinyalnya jauh di peradaban. Pak, ini saya yang punya dompet. Oh iya, supir Prima Jasa. Dia cerita bahwa bapak kemarin ya cena naik bus, enggak, Selasa. Dah cena kondektur saya menemukannya kemarin hari Rabu. Cek harti gitu. Di mana? Di atas jok. Asa aneh gitunya, sapu-saputing gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Datang mustahil gitu. Di atas jok cina hari Rabu. Selasa, cina Rabu. Piraku citer Rabu abdi balik 3 Garut. Dah jadwal lagi Senin Selasa, mal mungkin Rebo mah di Pajagalan gitu. Atau senyangis tegur babanyanan. Tapi Pak cete, saya mau ke Cibinong, ya. Tugas paling bisa nanti besok dan malam. Sekarang juga nggak ada sinyal di sana, besok paling saya harus kemana? Oh ya, kenapa? Saya pada Jumatan, karena abdi nyebatnya pada Jumatan paman. Paling sedang ada di Pul Prima Jasa di Ranca Ekek, ya, Pul Prima Jasa di Cipacingan, ya, di sana. Bapak ke sana saja. Pada duhur itu, pada Jumatan saya ke sana. Betapa bahagianya masih utuh, ya, uang, kartu, alhamdulillah. Ini terima kasih nih supir Prima Jasa. Biasanya kan supir Prima Jasa sudah dicarikan di jalan tol mah, nya aya spandukna. Jangan merugikan penumpang. Kalau saya berterima kasih supir Prima Jasa. Betapa bahagianya, uang itu Pak cenah abdi mah sanes etanas. Abdi ge cita dasanes hoyong, ieu mah yang masih aneh. Semua uang dompet saya kasihkan kepada beliau. Lupa yang bapak si abdi terus nuhun uwi dompet. Yang paling susah itu kan itu kartu-kartunya, ngurus kartu-kartu susah, lama itu SIM, ATM. Nah, itu betapa bahagianya, sujud syukur saya ketika mendengar istri saya ini cenah ada suratnya, dialamatkannya ke alamat KTP. Saya saat itu juga pas telepon sujud syukur, bahagia. Nah, Allah lebih berbahagia daripada saya dalam kondisi seperti itu.
Maksud hadis ini apa? Kita jangan pernah merasa berat untuk tobat karena merasa malu. Saya sudah berdosa besar, Allah pasti marah, Allah pasti murka. Nggak mungkin. Allah pasti bahagia. Persis seperti kita menemukan dompet kita yang hilang, motor kita yang hilang, tiba-tiba ada yang mengantarkan ke rumah, bahagia. Jadi kita yang berbuat dosa, termasuk itu dosa besar, ini oleh Allah dianggap barang hilang. Yang ketika datang kembali, wah sangat berbahagia. Artinya ini peringatan dari Nabi SAW, jangan menunda-nunda istighfar, jangan menunda-nunda tobat. Kalau bapak minta maaf ke ibu, ya boleh ditunda Pak 3 hari wae mah. Nah, lamun bapak minta maaf na ayeuna wah meureun teu ngambek. Atau ibu juga ke bapak ya. Ibu merasa punya salahnya. Bapak pulang teh lain disambut nya ngadon riweuh ngusapan ucing misalnya. Enak resep ibu ngurus ucing. Tidak disambut. Udah capek. Aduh. Oh iya gara-gara ngurus ucing, yuk si bapak pulang nggak disambut, minta maafnya besok saja. Nah, wah ada pasti ngambak katanya ngomong aja nama gitu. Nah itu ke manusia, ke Allah mah nggak begitu. Atau ketika kita punya salah ke atasan, ya boleh ditunda tapi ya bagus juga, tapi udah pasti ngambak. Kan kita lapor pasti marah, ya pasti tersinggung. Agak ditunda dulu. Itu pertimbangan begitu boleh-boleh saja ke manusia, tapi ke Allah jangan. Saat itu juga kita istighfar, saat itu juga kita tobat, Allah sangat berbahagia dengan tobat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.